Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Plasmodium spesies, yaitu parasit yang menyebabkan malaria. Ini merupakan skema dari siklus hidup Plasmodium spesies. Di dalam siklus ini terdapat ada dua fase. Yang pertama ada fase sporogoni. Dan yang kedua ada fase skizogoni. Nah, fase sporogoni ini adalah fase di dalam tubuh nyamuk. Dan fase skizogoni adalah fase di dalam tubuh manusia. Kita mulai dari fase skizogoni. Ketika nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid Plasmodium sp menggigit manusia, maka sporozoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu tepatnya di dalam jaringan darah manusia. Melalui aliran darah, sporozoid masuk ke jaringan hati. Di dalam jaringan hati ini, sporozoid akan melakukan reproduksi aseksual, yaitu secara pembelahan biner, dan membentuk merozoid. Akibatnya, sel-sel hati ini terinfeksi dan banyak yang rusak. Di sini, merozoid menggunakan kompleks apeks atau ujung sel guna untuk menembus sel darah merah. Di dalam sel darah merah, merozoid juga melakukan reproduksi aseksual secara pembelahan biner dan menghasilkan merozoid yang baru yang dapat kita sebut dengan tropozoid. Di dalam sel darah merah, merozoid juga melakukan reproduksi aseksual secara pembelahan biner dan menghasilkan merozoid yang baru yang dapat kita sebut dengan tropozoid. Dengan demikian, tropozoid ini akan menyerang dan menginfeksi darah merah lainnya, yang menyebabkan sel darah merah itu akan rusak dan pecah. Pecahnya sel darah merah itu menyebabkan si penderita ini akan demam. Sebagian tropozoid ini menginfeksi sel darah merah, dan sebagiannya lagi tropozoid ini berkembang menjadi gametosit. Gametosit ini ada gametosit jantan dan juga ada gametosit betina. Apabila nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah si penderita, maka makrogametosit dan mikrogametosit ini akan berpindah dan masuk melalui saluran pencernaan si nyamuk. Di saluran pencernaan nyamuk, makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet, sedangkan mikrogametosit akan tumbuh menjadi mikrogamet. Kemudian mereka melakukan fertilisasi dan menghasilkan ookinet. Ookinet ini akan masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan membentuk oosista. Nah, oosista ini akan terus membesar dan akan pecah. Di saat oosista ini pecah, oosista akan melepaskan ribuan sporozoid. Dan sporozoid tersebut akan berpindah masuk ke dalam kelenjar lidah nyamuk. Dan siklus pun kembali dari awal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.